Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan mengenai software requirement specification untuk traveling. Jadi di sini adalah anggota dari kelompok kami. Dan ini adalah table of contents. Lalu selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, jadi di sini SRS kami memberikan penjelasan dan gambaran mengenai apa itu traveling, yang mana menjelaskan mengenai mengintegrasi bisnis pariwisata Jember. Berikutnya ada audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Pertama ada Dinas Pariwisata untuk memperoleh informasi seputar tempat wisata yang relevan. Lalu ada orang yang mahir traveling untuk dapat mengetahui tempat wisata yang menarik lainnya. Orang yang ingin traveling tetapi masih bingung. Orang yang kurang berminat traveling. Dan yang terakhir ada agent travel yang memberikan jasa layanannya pada aplikasi kami. Selanjutnya itu terdapat batasan produk di mana aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses tempat wisata yang memiliki fitur secara update meliputi harga masuk dan kepadatan destinasi. Tujuannya untuk meningkatkan minat wisata di Jember dan meminimalisir terjadinya pemungutan biaya yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi ini beberapa istilah-istilah yang kami gunakan beserta definisinya. Next. Ini juga next. Kemudian yang selanjutnya ada deskripsi produk, di mana traveling ini merupakan aplikasi untuk memudahkan akses informasi pariwisata di Jember. Nah, pengguna dapat mengetahui tentang informasi lebih lanjut tentang lokasi pariwisata, sedangkan pemerintah dapat memantau perkembangan pariwisata melalui database dan juga melakukan improvement dari feedback pengguna. Next. Selanjutnya ada fungsi produk, yaitu yang pertama bagi pengguna dapat autentikasi pengguna, kemudian akses informasi pariwisata, pembayaran melalui aplikasi. Selanjutnya untuk bagi dinas pariwisata dapat melakukan pemantauan pariwisata dan juga evaluasi destinasi. Dan yang terakhir bagi agen travel yaitu personalisasi layanan dan juga koordinasi perjalanan melalui fitur kirim chat. Lalu selanjutnya yaitu penggolongan karakteristik pengguna. Yaitu di sini ada pemilik dinas pariwisata, agen travel, dan customer yang memiliki tugas, akses, dan kemampuan yang harus dimiliki. Di sini lingkungan operasinya berbasis Android dari Android 6 hingga Android 12. Selanjutnya, Untuk batasan desain dan implementasinya, Travelings ini akan menggunakan pemrograman Java yang akan dibuat menggunakan Android Studio. Dan untuk pembangunan dari Travelings sendiri, maintenance-nya ini akan diwajibkan untuk up to date agar menghindari adanya kesalahan informasi atau misinform ke satu pihak kepada pihak yang lainnya. Ya, ini untuk tampilan login dan sign up. Next. Lalu ada homepage dan Jboard. Next. Ada fitur Jboard. Next. Fitur JFriends. Next. Ada fitur JMaps. Next. Selanjutnya ada hardware interface di mana Travelings ini ditujukan untuk digunakan pada perangkat mobile yaitu smartphone dengan spesifikasi perangkat dengan RAM minimal 2 GB dan Android versi 6 dan juga memerlukan penyimpanan tersedia sebesar 200 MB. Next. di sini traveling berbasis sistem Android dan menggunakan jaringan internet dan data-datanya akan dikelola di cloud database sebagai berikut. Selanjutnya ada communication interface di mana Travelings ini menggunakan standar email seperti MIME, kemudian server jaringan menggunakan protokol HTTPS dan HTTPS, kemudian format data standar seperti JSON atau XML, dan juga mekanisme sinkronisasi untuk tetap up to date. Selanjutnya itu terdapat functional requirement di mana di sini kebutuhan fungsionalnya terdiri atas user yang harus yang berkaitan dengan perangkat lunaknya, yang harus melakukan sign up ketika belum memiliki akun, melakukan login ketika sudah memiliki akun, lalu dapat mengakses
boards, maps, dan friends, di mana terdapat fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi kita, dan setelah selesai melakukan logout. Lalu terdapat use case diagram di mana user harus melakukan sign up dan login, lalu dapat mengakses fitur akses boards, akses maps, dan akses friends, lalu melakukan logout. Nah, di sini terdapat deskripsi use case di mana dalam use case dijelaskan bagaimana user mendapatkan rekomendasi tempat wisata, penginapan, makanan, dan travel agent. Selain itu dijelaskan bagaimana user dapat mencari rute perjalanan, mencari teman, mengobrol bersama teman, hingga membagikan cerita perjalanan liburannya. Lalu di sini terdapat stimulus dan respon di mana aplikasi akan merespon sesuai dengan yang user lakukan seperti login pengguna, sign up, akses board, akses maps, akses friends, dan logout. Oke, jadi di sini activity diagram yang pertama ada user, yang kedua ada sistem, user login, selanjutnya masuk ke sistem. Next. Oke, jadi di sini kelas diagram cuma ada satu user yang dapat mengakses tiga fitur. Next. Yang terakhir ada non-functional requirements, yang ada availability, reliability, ergonomy, portability, memory, response time, safety, security, dan ada others one-nya, ada bahasa komunikasi, others two-nya ada spell screen, dan login screen. Untuk penjelasannya bisa dilihat di PPT. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.